Orang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Cinta itu muncul dari harapan. Orang yang mencintai atau orang yang dicintai, di situ pasti ada harapan-harapan. Kemudian rojak membuat prasangka baik. Dengan berharap pada Allah berarti kita punya pikiran positif tentang Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha bijaksana. Jadi orang yang mental beragamanya penuh harapan, penuh rojak pada Allah, itu selalu prasangkanya prasangka baik. Kalau ada ujian, ada musibah, ada bencana, prasangkanya tetap baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Terus doa, kita masuk sebentar ke agama ya. Apa perannya doa? Pak, saya kan bisa berharap macam-macam, nanti ditambahi doa kan beres. Enggak, doa itu pendukung, penguat. Usaha itu yang mewujudkan. Kenapa harus ditambahi doa? Ini sebenarnya kajian psikologi agama. Karena manusia itu punya ciri terbatas. Kemampuan pengetahuannya terbatas, kemampuan pengalamannya terbatas, kemampuan dirinya terbatas. Yang kedua, manusia itu labil. Katanya A, besok itu. Kalau ditanya, siapa favoritmu? Favorit yang itu loh Pak. Nanti besok ganti itu. Oh ganti Pak, saya favoritnya yang itu. Jadi idolamu kan terus macam-macam jadi banyak. Kita ini sering labil, berubah-ubah terus. Orang mau apa, maunya kamu ke sana. Sekarang kemarin kamu cita-citamu jadi guru, dosen. Sekarang IT-nya canggih, oh saya pengen jadi YouTuber Pak sekarang Pak. Terus IT-nya, itu kan labil, berubah-ubah terus. Itu manusia. Jadi dia terbatas, lemah, labil, kemudian langka itu dia berhadapan dengan kematian. Dia tidak ada terus. Dan ini hubungannya nanti sama Tuhan. Makanya orang perlu berdoa. Manusia tidak bisa ngontrol perbuatannya sampai akhir. Yang saya bisa itu cuma minum. Tapi hilang atau tidak rasa haus itu aku tidak kuasa. Aku hanya pasrah pada mekanisme tubuhku yang itu ya kontrolnya langsung sama Allah. Kalau Allah ngasih rasa puas, legalah aku dan tidak pengen minum lagi. Makanya ada orang sudah minum banyak masih haus. Karena itu yang nanti oleh Ghazali diadopsi jadi konsep teologinya bahwa sebab akibat itu tidak ada. Yang ada sekuen-sekuen peristiwa yang penentunya Allah. Jadi doa itu adanya di situ. Ternyata kita tidak kuasa 100% atas usaha kita.
Maka kita perlu berdoa, minta pada Yang Maha Kuasa. Gunanya dua, selain minta mengabulkan keinginan kita, juga sebagai sandaran atas kelemahan kita. Tadi di depan ada teori bahwa harapan itu paradok, tapi kalau ditambah doa, paradoknya bisa hilang. Kenapa? Kalau harapan tidak terpenuhi, bagi yang punya Tuhan gampang. Tuhan belum mengizinkan. Kamu bisa bersandar ke sana. Kita menginginkan, tapi kalau Allah punya keinginan yang berbeda, yang terwujud pasti keinginannya Allah juga. Kalau yang beragama punya sandaran. Jadi bisa mengatasi tadi paradok harapan. Jadi harapan hubungannya sama usaha plus doa. Itu makanya Allah itu sangat sayang pada kita. Bahkan untuk berdoa pun kita dikasih momen minimal sehari 5 kali, dan boleh kamu tambah sebanyak apapun kamu mau untuk bertemu dan meminta. Bahkan Allah yang merintahmu untuk berdoa, kan harusnya kamu yang berinisiatif berdoa, tapi ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti tak jawab. Nah itu kan Yang Maha Kuasa yang mengundangmu untuk berdoa. Karena Allah ngerti benar situasi konkret kehidupan kita, yang tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya. Oke, sekarang masuk ke tadi. Makom. Makom tasawuf ya, jangan dibayangkan makom-makom kuburan. Jadi di tasawuf itu ada konsep makomat. Konsep makomat itu tangga-tangga yang harus ditempuh untuk membuat kita dekat sama Allah. Nah, harapan yang kita bahas tadi yang di depan itu kan pandangannya para filosof-filosof. Kalau dalam dunia tasawuf, di dunia Islam, dia termasuk salah satu step namanya roja. Saya tidak tahu rojak ini nanti diserap oleh bahasa Jawa terus jadi rujak apa enggak. Loh kan para wali itu kan sering gitu, memasukkan istilah-istilah penting dalam agama, ada dalam makanan, di nama desa, nama apa itu. Kemungkinan juga begitu. Jadi rujaan itu berarti mari kita saling berharap. Makomnya makom rojak, cuma berharapnya pada Allah. Saya ambil definisinya rojak dari Ghazali ya. Rojak itu katanya Ghazali optimis memperoleh karunia dan nikmat dari Allah yang disediakan untuk hambanya. Maka putus asa itu adalah lawannya. Jangan putus asa dan jangan membuat orang putus asa. Putus asa aja tidak boleh untuk dirimu sendiri, apalagi membuat orang putus asa. Contohnya membuat orang putus asa itu yang sekarang banyak terjadi kan, menyesat-nyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Itu salah satu bentuk membuat orang putus asa. Ya kalau kamu dikafir-kafirkan kamu cengengesan saja. Tapi orang tertentu, wah sampean kafir, itu bisa shock luar biasa dia. Bisa putus asa dia dari rahmatnya Allah. Oh, berarti selama ini aku murtad, aku kafir. Itu bisa. Itu kan membuat orang putus asa. Yo kalau kamu sih tidak masalah di kafir-kafir kayak paling kamu cengenges-cengenges wae. Tapi orang tertentu bisa putus asa beneran dengan tudingan-tudinganmu. Jadi jangan membuat orang putus asa. Kenapa? Harus selalu optimis. Cara mengingatkan, kalau mungkin engkau mengingatkan saudaramu, ya cara mengingatkannya jangan begitu. Jangan sampai blunder. Karena kalau membuat orang putus asa berarti sama dengan membuat orang terjerumus pada kekafiran. Jadi ketika engkau menyesatkan orang, jangan-jangan engkau yang membuat dia jadi kafir.
membuat orang putus asa, karena barang siapa putus asa termasuk orang kafir. Rojaklah dalam agama. Allah itu sayang kok sama kita. Dengan itu terus kita kan jadi semangat. Dosa kecil dikit-dikit insya Allah diampuni kalau kita tobat beneran. Jadi semangat. Bayangkan kalau kamu diancam, dosa itu kamu 40 tahun ibadahmu gak diterima. Puyeng kan kamu. Aduh, sekarang masih usia 23 Pak, 40 tahun defisitnya masih lama itu. Gantinya gimana itu kan ya? Kamu kehilangan harapan akhirnya. Daripada gitu, daripada ibadah nggak diterima, sisa rasa ibadah Pak. Bisa jadi begitu kan? Maka jangan buat orang putus asa, buat orang semangat. Nggak apa-apa sampean, insya Allah kalau tobatnya beneran diterima oleh Allah, teruskan aja. Itu kan membuat orang semangat, ngasih harapan. Nah, ciri-cirinya harapan itu katanya Ibnul Qayyim, cinta pada yang diharapkan, takut harapannya hilang, dan berusaha mencapai apa yang diharapkan. Kenapa ciri-cirinya ini? Karena rojak itu objek harapan tertinggi adalah Allah. Jadi makanya dia makom. Untuk mendekat ke Allah, salah satu makomnya rojak. Kalau di Ibnu Athaillah, rojak itu makom nomor 5, kalau tidak 6. Yang pertama tobat, yang kedua zuhud, terus sabar, dan seterusnya. Nah, keutamaannya rojak adalah orang semangat melakukan ketaatan, ringan beribadah, kemudian cinta pada Allah. Kenapa? Apa hubungannya rojak sama cinta? Karena orang cinta saja yang penuh harapan. Orang berharap itu kan berarti dia ingin dekat. Dan kedekatan itu salah satu ciri-ciri dari cinta. Jadi orang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Cinta itu muncul dari harapan. Orang yang mencintai atau orang yang dicintai, di situ pasti ada harapan-harapan. Kemudian rojak membuat prasangka baik. Dengan berharap pada Allah berarti kita punya pikiran positif tentang Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha bijaksana. Jadi orang yang mental beragamanya penuh harapan, penuh rojak pada Allah, itu selalu prasangkanya prasangka baik. Kalau ada ujian, ada musibah, ada bencana, prasangkanya tetap baik. Wah, Allah ini mengingatkan kita, Allah ini masih sayang loh sama kita, sekali-sekali kita diingatkan biarin. Bukan prasangka buruk. Prasangka buruk itu, wah ini Allah tersinggung sama kita, marah nih sama kita diazab terus nih sekarang. Itu prasangka buruk namanya sama Allah. Kita harus berprasangka baik sama Allah. Oke. Jenisnya rojak ada 3. Ada rojaknya orang awam, rojaknya orang khawas, rojaknya orang khawasul khawas. Orang awam mudah, bisa ditebak, nyari pahala. Nanti kita dapat surga, dapat bidadari, di sana ada ribuan bidadari yang bisa dipakai anytime. Kemudian mau makan apa saja boleh, mau habis. Pahala. Nggak apa-apa, sah. Saya sering menganalogikan pahala itu kan kayak anak kecil sama orang tuanya, barang siapa belajar malam ini, besok pagi tak beliin KFC ya. Nah, itu kan anaknya semangat belajar, bayangannya dapat KFC-nya, tapi tidak masalah. Kalau orang tuanya kan biar anaknya pinter, dipameri dengan hadiah makanan.
anak ini yang dipikir makanan saja, tapi tidak masalah. Meskipun dia mikir makanan, nanti kan sampai ke pinternya tadi. Yang diinginkan orang tuanya tercapai. Meskipun yang ada di pikiran anaknya makanannya, tapi makanannya juga dapat, tapi kan pinter yang diinginkan orang tuanya juga dapat. Jadi jangan diketawakan, jangan direndahkan orang yang mengejar pahala. Jadi biasa orang ngejar pahala itu tidak apa-apa. Yang harus kamu gelisahkan orang yang mengejar dosa. Ya. Yang kedua, rojaknya khawas. Kalau khawas itu yang dia pikir ridhonya Allah. Saya kayak gini diridhoi tidak ya sama Allah? Yang diharapkan ridhonya Allah saja. Yang paling tinggi rojaknya khawasul khawas. Khawasul khawas itu rojaknya orang yang tidak sekedar ridhonya Allah, tapi dia selalu ingin bersama Allah, selalu dekat sama Allah, mengalami ma'rifat atau musyahadah kalau dalam bahasanya para sufi. Jadi batin yang selalu hidup dekat dengan Allah. Itu yang diimpi-impikan kelompok khawasul khawas. Kalau kelompok khawas, dia ingin dapat ridhonya Allah. Kalau kelompok awam, dia ingin dapat pahala atau balasan dari Allah. Terus, rojak itu ada yang mahmudah, tapi ada yang mazmumah. Yang mahmudah ya yang biasa, melakukan kebaikan, ketaatan, dan mengharapkan balasan dari Allah. Atau orang yang melakukan dosa tapi terus bertobat, mengharapkan ampunan Allah, itu rojak yang mahmudah, terpuji. Ada rojak yang mazmumah. Orang rojak yang mazmumah itu tercela. Ia ini berharap pada Allah tapi dosanya nggak berhenti-berhenti. Saya curang, saya korupsi, ndak apa-apa. Allah pasti mengampuni, Allah Maha Pengampun kok. Saya itu terus tidak ada tobatnya. Itu namanya rojak yang mazmumah. Tenang aja, tidak apa-apa, Allah itu Maha Pengampun. Kita salah kayak gini nanti diampuni, terus saja tidak apa-apa. Itu mazmumah. Jadi tidak boleh. Oke, saya bawa 2 kisah dari Ihya tentang rojak dari Ghazali. Yang pertama kisahnya Yahya bin Aktham. Yahya bin Aksam ini qadhi zaman Abbasiyah. Beliau ini kepalanya qadhi, kalau bahasa Arabnya qadhil qudot. Jadi pimpinannya para qadhi zaman Abbasiyah. Beliau 2 kali jadi pimpinannya para qadhi. Yang pertama zaman Al-Ma'mun, yang kedua zaman Al-Mutawakkil. Zaman Al-Mu'tasim tidak, jadi meloncat 1 khalifah. Mazhabnya Syafi'i. Nah, Yahya bin Aktham ini satu ketika ceritanya Ghazali ini muncul di mimpinya sahabatnya. Bayangkan ini qadhi, orang paling alim, ditanya, "Gimana keadaanmu Yahya?" Jawabannya Pak Yahya, "Wah, ternyata dosaku banyak disebut satu-satu." Padahal ini qadhi loh ya. Pimpinannya para qadhi, dia gelisah dengan dosanya. Terus jadi mungkin defisit ini, dosanya banyak, mau nggak mau ya harus masuk ke neraka dibandingkan pahalanya. Tapi terus Yahya ini komplain pada Allah, "Loh, bukankah ada riwayat bahwa engkau seperti dugaan hambamu? Dan aku sejak aku hidup itu berprasangka baik, mesti aku ini dikasihi oleh Allah dan Allah tidak menghukumku." Nah, jadi itu yang saya sebut tadi, rojak dan anggapan baik pada Allah. Terus Yahya mengucapkan, "Loh, wong hadisnya begini katanya Rasulullah, bahwa yang berprasangka baik pada Allah, ya Allah seperti dugaan hambanya." Dikomplain oleh Yahya gitu sama Allah, "Oh iya benar riwayatnya begitu, kamu tidak jadi deh, diampuni sekarang masuk surga." Ya, jadi prasangka baik, harapan baik pada Allah, itu contoh dari kisahnya Imam Ghazali di Ihya.
Ada kisah lagi yang kedua. Kalau ini kisahnya Bani Israel. Jadi ada seorang Bani Israel itu masuk neraka. Di neraka sudah 1000 tahun. Di sana dia menjerit-jerit. Menjeritnya menjerit. Ya karena dia sudah masuk neraka, mungkin bayangannya masih bisa tobat. Dia menjeritnya pakai nama Allah. Mungkin waktu disiksa, Allahu Akbar, mungkin gitu. Nah, ini Allah, ini kok orang disiksa kok teriak-teriak namaku. Terus Jibril panggil dia. Nah, begitu datang, ditanya Allah, gimana tempatmu, gimana kondisimu? Ya pasti aja jawabannya, ya jelek, wong di neraka. Tempatku jelek. Ya sudah, itu konsekuensi perbuatanmu, disuruh kembali lagi. Kamu harus balik ke sana. Kamu di dunia dulu memang kufur. Tapi begitu dia mau balik ke neraka, dia berhenti sebentar, terus balik badan. Oleh Allah ditanya, "Lah kok kamu balik lagi mau apa?" Dia jawab, "Saya benar-benar berharap engkau tidak memasukkan aku lagi ke neraka setelah sejenak aku dikeluarkan." Jadi tadi waktu dipanggil oleh Jibril, ayo kamu dipanggil menghadap, itu wah seneng ini aku keluar dari neraka. Jadi berharap bahwa Allah mengampuninya. Nah, karena dia punya harapan baik dan prasangka baik pada Allah, akhirnya ya sudah kalau gitu, benar kamu mengharapkan begitu. Iya, oh ya sudah kalau gitu masuk surga. Nah, ya besok kalau kamu di neraka pakai trik ini. Ya. Jadi, wah saya berprasangka baik loh dulu ya Allah, saya itu masuk surga, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Apalin hadisnya besok nanti kamu kasih tahu. Ada riwayatnya, iya, oh berarti masuk surga. Oke, saya bawa satu cerita lagi. Kalau ini Imam Syafi'i tentang rojak juga. Jadi Imam Syafi'i itu waktu beliau sakit menjelang ajalnya, ada seorang murid beliau datang, namanya Imam Muzani, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani. Ini sahabat dekatnya Imam Syafi'i. Nanti yang menulis ringkasannya makamnya Imam Muzani ini dekat dengan makamnya Imam Syafi'i nantinya. Nah ini waktu Imam Syafi'i sakit menjelang ajal, Al-Muzani yang muridnya ini tanya, "Wahai Abu Abdillah, bagaimana kondisimu?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku akan pergi meninggalkan dunia, akan meninggalkan saudara-saudaraku, akan bertemu dengan amal burukku, akan kembali kepada Robku. Aku tidak tahu apakah ruhku akan ke surga hingga mengucapkan selamat padanya, atau ke neraka hingga aku mengucapkan duka cita padanya." Jadi orang selevel Imam Syafi'i yang sebegitu alimnya juga masih takut membayangkan nasibnya. Harusnya kita lebih takut lagi. Cuma kita punya daya tahan yang lebih dahsyat. Nah, setelah itu lahir puisi yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i yang beliau ucapkan menjelang beliau meninggal sambil menangis. "Ketika mengeras hatiku dan menyempit jalanku, ku jadikan rojak sebagai titian menuju ampunanmu. Terasa begitu besar dosaku, namun saat ku timbang ia dengan ampunanmu, wahai Tuhanku, ternyata jauh lebih luas ampunanmu. Engkau yang selalu melimpahkan ampunan atas segala kesalahan. Engkau yang maha baik dan senantiasa memberikan ampunan." Jadi ini syair ini isinya sangat berharap dan prasangka yang baik pada Allah. Itu bekal kita. Karena yang bisa menyelamatkan kita besok adalah rahmat dan sayangnya Allah, maka berprasangka baiklah. Baik
untuk dirimu sendiri maupun untuk saudara-saudaramu. Jangan membuat saudara-saudaramu putus asa, sumpek, sedih. Beri harapan pada mereka. Oke. Saya kira itu materi ngaji malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.